Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Tantowi di YouTube channel Pondok Pesantren Al-Hikmah Tanon, dan masih dengan berbincang bersama santri. Tapi di sini tidak santri anak-anak, tapi lebih ke ibu-ibu mungkin. Di pertemuan kali ini, di video kali ini kita kedatangan dari Ibu Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hikmah Tanon Putri, yaitu Ibu Mbak aja. Mbak Ulin Nadhiroh. Tetapi sebelum kita melanjutkan ke perbincangan kita, kembali lagi saya mengingatkan bahwasanya Pondok Pesantren Al-Hikmah Tanon telah memasuki penerimaan santri baru. Pondok Pesantren Al-Hikmah Tanon telah memasuki pada gelombang kedua yang dimulai pada tanggal 13 Maret sampai 13 Mei 2022. Dan bagi kalian yang ingin mendaftar, silakan boleh mendatangi pondok pesantren langsung ataupun pertama menghubungi nomor pondok pesantren Al-Hikmah Tanon yang ada di kolom deskripsi. Ataupun jika kalian ingin mengetahui apa saja yang ada di pondok pesantren Al-Hikmah Tanon, silakan kalian mengunjungi situs-situs resmi yang dimiliki pondok pesantren Al-Hikmah Tanon, mulai dari Facebook yaitu fanspage Pondok Pesantren Al-Hikmah Tanon, Instagram Pondok Pesantren Al-Hikmah Tanon, TikTok Santri Altan, dan juga YouTube yaitu Al-Hikmah Tanon. Baik, kita mulai berbincang kita pada kesempatan kali ini, yaitu Mbak Ulin Nadhiroh. Nah, Mbak Ulin Nadhiroh ini kan di bidang pendidikan ya? Iya, bidang pendidikan. Divisi pendidikan. Di divisi pendidikan lah, sudah berapa lama ini menjadi pendidikan? Menjadi divisi pendidikan. Saya pertama kali jadi pengurus itu ketika kelas 10. Kelas 10 itu langsung masuk di divisi pendidikan. Habis itu karena berbagai pertimbangan, masih sekolah dan lain-lain, istirahat 2 tahun. Setelah itu masuk divisi pendidikan lagi sampai sekarang. Jadi kalau di total gitu kurang lebih 4-5 tahun berjalan. 4-5 tahun berjalan. Jadi awal jadi pendidikan itu masih sekolah ya? Iya, masih sekolah, masih anak-anak, baru ikut-ikutan. Nah, itu terus dalam waktu kan katanya istirahat selama 2 tahun. Iya, istirahat dalam selama 2 tahun tahun itu apakah nggak masuk ke pengurusan sama sekali atau gimana? Iya, waktu jeda 2 tahun dari masa kepengurusan itu sama sekali tidak masuk di dalam organisasi kepengurusan, Ya. tapi fokus sama pendidikan pribadi. Meskipun begitu, tapi tetap aktif kalau ngajarin adik-adik, adik kelas 9 yang mau ujian, kayak gitu. Nggak cuman waktu jadi pengurus di divisi pendidikan, tapi waktu istirahat itu pun tetap belajar sama adik-adiknya, tetap jalan. Jadi Karena hobi aja, mungkin hobi. Mungkin hobi ya. Jadi karena mungkin dalam artian sudah menjadi jiwa ya. Ya, mungkin seperti itu. Basicnya emang di situ. Lah terus selama beberapa tahun ini, 5 tahun ini, suka dukanya itu apa saja? Suka duka di divisi pendidikan ya. Ya. Pasti kalau dipikir gitu, mungkin dipikir lebih banyak dukanya. Tapi sebenarnya ya antara suka sama duka itu di mana-mana tetap balance sih. Dalam artian seimbang. Sukanya ya kalau kita sudah merancang program di ACC sama atasan, dalam artian di ACC pengurus yang lain, di ACC sama wali asrama. Habis itu dijalankan, anak-anak bisa menerima dengan baik. Ya, kalau dukanya? Dukanya tentu saja ketika namanya saya kan nggak hanya hidup untuk berorganisasi. Iya. Ketika saya sibuk dengan urusan pribadi saya dan kepengurusan saya tidak terurus dengan benar, itu dukanya di situ. Ada rasa bersalah tersendiri. Jadi kalau emang mungkin kesulitan gitu ya? Ya, mungkin untuk memanajemen waktu, untuk membagi, ini waktu untuk diri saya sendiri, ini waktu untuk saya fokus di kepengurusan. Itu sih yang sampai sekarang masih terus saya pelajari.
Jadi selama itu kan jadi pendidikan lah. Apakah murni maksudnya murni itu apakah mulai dari awal jadi pengurus sampai sekarang, apakah hanya jadi pendidikan saja atau pernah yang lain? Pertanyaannya dalam sekali. Pernah yang lain, beberapa bulan menggantikan wali asrama, tapi karena berbagai alasan, salah satunya karena saya sering sakit. Jadi saya itu dari kecil emang sakit-sakitan orangnya. Karena saya sering sakit, jadi teman-teman yang di pondok, namanya kalau wali asrama, ketua pondok itu kan seperti banyak hal yang bergantung sama dia. Sedangkan kalau bergantungnya sama saya, orang yang sering sakit, mungkin kalau dilihat itu cara bahasane anak sekarang itu meletre ya. Jadi nggak bisa untuk tetap berada di situ. Yang ada nanti kepengurusannya akan semakin kacau. Jadi dengan itu, pertimbangan itu dan hal-hal yang lain, saya berhenti, ya resign, tapi resignnya selamanya dari wali asrama, dari ketua pondok. Saya kembali lagi ke divisi pendidikan dan ya berjalan sampai sekarang. Jadi ibaratnya dalam kehidupan selama jadi pengurus sudah pernah di 2 divisi ya? Iya. Pernah di wali asrama dan juga jadi pendidikan. Iya. Nah, dari dua divisi itu iya. lebih enak jadi wali asrama atau lebih enak pendidikan? Kalau saya sendiri, jawaban dari saya tentunya di divisi pendidikan. Karena tadi yang pertama, saya itu sangat mencintai dunia pendidikan dari kecil. Terus sangat menyukai dunia literasi. Jadi menurut saya masuk di divisi pendidikan itu menjadi salah satu tempat di mana saya itu bisa lebih mengenalkan cinta terhadap dunia pendidikan kepada banyak orang. Jadi nggak yang belajar dengan terpaksa gitu. Belajarnya itu karena seneng. Oh, aku mencintai ilmu. Yang membutuhkan ilmu itu aku. Aku harus suka baca buku. Aku harus belajar menulis. Mengajarkan itu kepada banyak orang itu salah satunya menurut saya ya melalui saya masuk di divisi pendidikan. Berarti dalam artian lebih enak ke pendidikan daripada jadi wali asrama. Tentu saja. Karena wali asrama itu kan tanggung jawabnya banyak ya. Ada divisi keamanan, itu nanti ada apa-apa larinya ke wali asrama. Kebersihan, belum nanti kalau ada hal-hal yang lain di luar itu semua. Masuknya tetap ke wali asrama. Rapat-rapat semuanya wali asrama itu menurut saya adalah orang yang paling sibuk di pondok, karena wali asrama itu kan tangan kanannya pengasuh ya. Jadi semua tugas itu langsung terbebankan ke pundaknya wali asrama. Kalau saya kan masih di bawahnya wali asrama, jadi saya bergerak di atas dauhnya wali asrama. Wali asrama itu langsung dari Buyah, dari Umi gitu. Jadi ya lebih ringan di pendidikan, otomatis ya lebih enak di pendidikan. Kalau pendidikan itu kan yang pengurus yang diuruskan itu bukan hanya anak kecil, tapi masih ada juga yang sudah dewasa. Nah, itu kesulitannya mengurus mereka itu apa? Kalau dari sekarang ya? Mungkin kesulitan yang paling utama itu adalah ketika anak-anak yang sudah lebih besar kurang bisa memberi contoh yang baik untuk adik-adiknya. Jadi adik-adik yang semangat belajarnya tinggi itu kadang kedoktrin sama kakak-kakaknya yang malas belajar, tapi mereka hidupnya enak, kayak bebas makan. Kalau anak-anak lauknya diambilin, kalau yang udah gede-gede bisa ambil sendiri sepuasnya, kerupuk sepuasnya. Kalau anak-anak kerupuknya dibatasin, seumpama kayak gitu. Itu susahnya saya itu sih, hal-hal yang nggak baik, kayak belajarnya kurang tapi hidupnya kelihatan enak di pesantren. Jadi sudut pandangnya adik-adik yang aku gak perlu sinau tenanan kok untuk enak. Jadi mereka yang mereka melek bahasanya,
yang mereka inginkan hidup di pesantren itu urip kepenak. Jadi mereka gimana ya, kurang bisa pemikirannya itu sampai yang aku belajar di sini ini untuk masa depanku. Jadi sedihnya di situ. Kadang melihat yang lain yang udah lebih dewasa, nggak usah yang jauh-jauh bertingkat-tingkat di atasnya, sama kakak kelasnya aja, itu nanti akan sangat mempengaruhi pola pikirnya mereka. Jadi sedihnya di situ. Untuk menyelaraskan semangat belajarnya adik-adik yang baru masuk pondok, dengan niatnya sendiri, semangatnya dengan yang udah di pondok, udah tahu enaknya di pondok kayak apa, nggak enaknya di pondok kayak apa. Nah, yang pondok itu waktunya seberapa, dan dengan mereka yang menyanyikan waktu untuk sama-sama menyamakan tingkat semangatnya mereka, itu yang susah. Kalau sama-sama semangat kan nanti enak ya, jadi kita ngaturnya ini waktunya begini, semuanya semangat ya, semuanya jalan. Yang namanya pondok kan juga gitu ya. Mungkin saya rasa juga di mana-mana seperti itu. Kalau itu kan yang anak kecil, kalau yang dewasa, yang gede-gede lah, itu kesulitannya itu apa? Mengatur yang dewasa. Enggak apa-apa. Dijawab nggak ya? Ya dijawab, harus dijawab. Mungkin kalau yang sudah dewasa itu karena namanya kita ya, sebuah lembaga itu berkembangnya sedikit demi sedikit. Mungkin dulu waktu teman-teman yang sudah dewasa ini ada di kedudukannya, ada di tempatnya yang masih jadi anak kecil. Teman-teman yang sudah dewasa, mereka ini tidak seberuntung adik-adik yang sekarang. Dulu pendidikan mungkin masih belum tertata serapi sekarang, program masih berganti berkali-kali. Jadi mereka mungkin untuk menemukan aku harus fokus di mana, dulu itu masih kesulitan. Dan sekarang ketika semuanya sudah tertata, adik-adik tinggal mengikuti. Tapi yang besar ini karena sudah mengalami ketertinggalan dari kecil, minat belajarnya mereka sangat rendah. Iya, sangat kurang, sangat rendah. Padahal sebenarnya ngaji itu kan nggak cuma dilihat dari ilmu yang kita dapatkan ya. Ngaji itu juga dari kita seberapa takdimnya sama guru, seberapa kita menghargai waktu, seberapa usaha kita untuk bisa paham yang mungkin harus berkali-kali lipat kalau dibandingkan sama adik-adik yang sekarang. Adik-adik yang sekarang dibimbing dari 0, kita dikasih dari angka 50 harus melanjutkan ke 100, padahal dari angka 1 sampai 50 kita belum mendapatkan apa-apa. Kalau yang gede kesulitannya itu. Jadi kalau di dalam bidang di dalam belajarnya mungkin lebih beruntung anak yang kecil ya, karena mulai dari 0. Mungkin untuk para kalian juga harus bersyukur. Yang masih kecil jadi jangan males-males. Yang udah gede-gede ini, yang udah jadi ustadz-ustadz ini nggak seberuntung kalian yang sekarang ini belajarnya dari 0, benar-benar dari 0 tertata, nanti sampai gede bertahap. Jadi ilmu itu seperti dikasihkan itu sedikit demi sedikit, tapi terus menerus. Nggak yang kayak kita dulu dikasih ilmu sedikit tapi sudah ditinggalkan, sekarang harus meneruskan di tingkat yang lebih tinggi. Padahal jalan tengah-tengah ini kita nggak mendapatkan bekal apa-apa. Bukti kalau bahwasanya anak yang dewasa itu kurang beruntung ya seperti ini ya, kejadian bahwasanya ditunjuk jadi ustazah ini. Iya, betul. Jadi kalau kalian tahu bahwasanya ibu-ibu atau mbak-mbak yang ditunjuk jadi ustazah ini harus belajar dari 0 lagi. Sangat. Kita harus meluangkan waktu yang bahkan sebenarnya waktunya mungkin bisa untuk istirahat, bisa untuk yang lainnya, untuk deres misalkan. Tapi kita harus belajar kitab lagi untuk menularkan ilmu yang dulu belum pernah kita miliki, tapi yang menularkan ke kalian ya harus perantaranya kita. Jadi kita mbak-mbak ini nanti yang mengajar sampean-sampean, itu kita itu private dulu sama teman-teman yang sudah lebih bisa untuk memberikan hal yang layak kepada kalian, untuk memberikan ilmu yang itu menjadi haknya kalian. Ya itu lah. Terus
dari sekian lama di pondok, kira-kira sudah berapa tahun, Mbak? Berapa tahun ya? 2012 sepertinya. Sampai Sekitar ini 2022. 10 tahun. 10 tahun berjalan. 10 tahun ini berarti ini habis 10 tahun, nanti jalan 11 tahun. Udah tua. Dari 10 tahun ini target dari diri sendiri itu gimana? Target selama di pondok? Saya sebenarnya orangnya fleksibel ya, berubah-ubah juga. Karena dulu saya itu sangat mencintai pendidikan formal, matematika, bahasa Inggris, sains, dan lain-lain itu saya sangat suka. Dulu saya itu bercita-citanya nggak pernah berkeinginan selama ini di pondok. Terus bertemu sama kalian-kalian itu nggak pernah ada di bayangan saya dulu waktu saya masih kecil. Saya itu ingin lulus, terus masa pengabdian 1 tahun, khotam Al-Quran bin Nadri, habis itu nanti kuliah jadi dosen. Bayangannya dulu seperti itu, Dan ternyata Allah berkehendak yang lebih indah. itu jadi kalau untuk target diri sendiri itu fleksibel ya? Iya, sangat fleksibel saya. Nah, kalau untuk target apa yang akan dicapai untuk menjadi pendidikan itu, targetnya itu apa? Kalau untuk pendidikan, terutama di Putri ya, saya kan megangnya di Putri. Di Putri itu saya sangat ingin anak-anak itu selain mencintai Al-Quran, mereka juga sedikit bisa. Kalau bisa ya bisa banget dengan kitab. Meskipun mungkin coro kita melaku itu, kita melangkah untuk menimba ilmu di bidang kitab, nggak mungkin bisa secepat anak putra. Tapi saya ingin anak putri itu juga bisa mencintai kitab, sama halnya mencintai Al-Quran. Itu dari pengalaman saya pribadi ya. Karena saya dulu waktu masih di tingkat sanawiyah, di MTS waktu masih kecil itu, saya sangat mencintai kitab. Sampai ya gimana ya, sangat mencintai kitab. Dulu pernah berkeinginan juga, karena tadi saya bilang saya fleksibel. Masih MTS juga itu saya ingin ketika nanti saya lulus, selesai masa pengabdian, saya mondok lagi, tapi untuk memperdalam ilmu kitab. Tapi ternyata bukan itu juga jalan saya. Masih ada jalan yang lain? Masih ada jalan yang lain. Jalan yang lebih indah ya? Iya, sangat indah. Terakhir sebelum menutup, harapan untuk semua santri, baik santri putra ataupun santri putri. Harapan saya, karena kita ini zamannya semakin mendekati sangat akhir ya, semakin kesini akhlak itu semakin terkikis. Tapi kita itu kan santri. Kalau harapan saya itu ya kita tetap berpegang teguh pada prinsipnya santri, berakhlakul karimah. Itu yang sangat susah sih. Sekarang pulau mawon sama jenengan ya, akhlak yang mulia itu seperti apa masih perlu banyak belajar. Apalagi adik-adik dan makin generasi selanjutnya nanti makin susah. Mungkin itu dari berbagai sumber kita bisa mempelajari akhlak yang baik itu seperti apa. Berjalan di depan buyah umi itu seperti apa, berjalan di depan bapak ibu guru itu seperti apa, sama teman sebaya itu seperti apa, sama kakak kelas seperti apa. Itu sih yang harus kita harapkan banget, tidak punah dari adatnya kita sebagai santri. Karena adab itu menurut saya nomor 1. Kalau adabnya mulia, attitude-nya itu kita dapat, insya Allah seberapapun ilmu yang kita punya itu nanti akan bermanfaat dengan baik. Ada lagi? Sudah cukup ya. Cukup. Jadi itu sedikit apa ya, kisah mungkin ya, perjalanan kisah dan dari sudut pandang, kisah dan perjalanan dari Mbak pendidikan. Mungkin ya bisa diambil, ya bukan mungkin tapi emang harus bisa diambil pembelajarannya. Semoga yang baik menjadi lebih baik lagi. Amin, dan sebelumnya yang kemarin belum baik bisa jadi lebih baik. Iya, amin. Terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktu menonton.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.